Halo semua, edisi spesial akhir tahun 2021 untuk Money and Relationship yang gak pernah gue bikin sebelumnya sepanjang karir gue di YouTube channel. Nah, karena kesempatan kali ini adalah dengan energi semesta yang sangat-sangat mensupport gue untuk bikin ini karena Venus retrograde di Capricorn. Oke. Nah, kita lihat juga bagaimana dampaknya melalui kartu-kartu tarot. Oke. Hai Scorpio, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi finansial dan relationship kalian. Di bawah energi Venus retrograde di Capricorn, oke. Sebelum gue buka kartu, gue pengen jelasin aspek astrologinya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Oke, kalau cross watcher, siapapun kalian yang lagi berurusan dengan Scorpio, kalian welcome untuk join. Karena energi kita suka ketukar, jadi mungkin saja pesan ya buat kalian. Ya. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton rising atau ascendant sign kalian, sun sign dan moon sign kalian untuk melihat secara keseluruhan situasi kalian sendiri ya. Karena ini general reading. Nah, sekarang ini masuk ke seasonnya Capricorn, oke. Jadi Capricorn itu lebih spesifik gue lagi bacain untuk Scorpio rising sign yang mana artinya ada di rumah pertama. Kalau kalian belum terbiasa dengan cara gue baca atau 12 rumah astrologi, coba cek playlist gue tentang 12 rumah astrologi yang mana isinya tentang 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan setiap rumah astrologinya ya. Scorpio rising atau ascendant sign itu artinya Scorpio di rumah pertama. Nah, karena Venus retrograde di Capricorn, artinya itu tentang rumah ketiga kalian. Oke, Capricorn ada di rumah ketiga, yaitu tentang mindset, tentang persepsi, tentang wawasan pengalaman kalian yang membentuk kalian saat ini, ya. Dan bagaimana kalian berkomunikasi dengan dengan lingkungan terdekat dan aktivitas sosial kalian. Juga mungkin tentang local travel ya. Itu semua yang akan secara nggak hanya Venus yang lagi di sana, tapi juga ada Pluto di situ, ada matahari di situ ya. Nah, tanggal 2 nanti bahkan ada new moon di Capricorn ya. Merkuri juga di situ ya, retrograde. Nggak, pre-shadow retrograde. Karena retrograde tanggal 14 Januari. Jadi banyak banget energinya yang ada di Capricorn yang mana buat kalian itu fokusnya adalah di pemahaman kalian dan persepsi kalian. Oke, Venus retrograde artinya untuk mengevaluasi segala planet. Kalau lagi retrograde artinya kita diminta untuk mengevaluasi semua pengalaman kita yang sudah gitu. Yang sehingga membentuk persepsi dan penilaian kita saat ini. Nah, Venus itu tentang money, ya, tentang resources, tentang value system, ya, sistem value, self worth, bagaimana kita menghargai atau menilai diri kita sendiri, dan relationship. Pluto di Capricorn juga bersandingan, ya. Itu juga maksudnya Pluto itu tentang sisi gelap kita, bayangan kita, karena Pluto itu juga ada Venus konjung Pluto di Natal, saat Natal ya, sama tanggal 3 Maret. Anyway, Pluto itu juga tentang transformasi. Pluto bersanding dengan Venus artinya dia akan ngegali semua yang memang itu sejatinya diri kita atau bukan sih gitu. Atau yang kita ingin tampilkan itu karena orang lain atau sekitar atau lingkungan kita yang meminta atau menuntut kita untuk menjadi seperti apa yang mereka mau. Bukan sejatinya diri kita siapa. Kadang kita suka 11-12 gitu, kayaknya tipis banget tuh. Sehingga apa yang orang lain inginkan dari kita itu kita yakini sebagai keinginan kita gitu. Nah, Pluto di situ untuk ngebahas
ngedalam dan untuk supaya kita bisa jadi transformasi perubahan itu sendiri ya. Karena Pluto adalah transformasi. Anyway, gue langsung aja ya. Merkuri juga di Capricorn, yang mana Merkuri akan memberikan alasan-alasan mengapa gitu. Mengapa segala sesuatunya itu terjadi gitu. Merkuri di Capricorn. Oke, langsung aja. Oh iya, hari Natal juga final Saturn konjang Uranus. Uranus di Taurus, planetnya Venus. Ya, maksudnya zodiaknya Venus. Saturn itu Capricorn juga. Jadi itu akan menjelaskan tentang sesuatu yang lama dan yang baru. Saturn itu yang familiar dan Uranus itu yang baru, dobrakan-dobrakan. Dan itu konflik. Jadi agak-agak gimana gitu. Apa dampak yang akan terjadi pada finansial dan relationship Scorpio di bawah energi Venus retrograde di Capricorn? 3 kartu aja please. Kok nggak cepat? Shit. Star. Stair. Fish. Oke. Jantung bacaan kalian adalah destined, fated, takdir. Ya. Segala sesuatu yang terjadi memang sudah seharusnya terjadi, apapun itu, baik buruk, whatever. Baik buruk itu bagaimana kita melihatnya. Pemahaman kita sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman kita sendiri. Bagaimana kita persepsi kita sendiri. Ya. Kadang kita melihat sesuatu itu buruk di awal. Dan setelah kita pahami ternyata nggak buruk-buruk amat juga. Ternyata ada pelajaran di situ. Yang tadinya baik, kadang malah gitu ya. Jadi apapun yang terjadi itu memang sudah seharusnya terjadi. Dan ini tentang mengambil keputusan dari pilihan-pilihan yang ada. Shit dan stare. Alam bawah sadar kalian, fishes. Uang. Ada terang dan ada kebenaran di situ. Yang akan menjelaskan ketidakjelasan, ya, ketidaktentuan ya, the unknown ya. Ketidakjelasan. Jadi kayaknya akan ada terang buat Scorpio untuk masalah uang. Kita langsung ke tarot. Gue pakai Light Muse ya, dan gue akan buka Celtic Cross. Apa yang Scorpio perlu ketahui untuk finansial dan relationship-nya? Six of Wands. Cakep. Obstacles. King of Swords. Fondasi, The Hermit. Yang sudah terjadi, The Hierophant. Iya, untuk kedepannya, untuk 1,5 tahun ke depan, karena lunar nodes itu udah berpindah akses dari Gemini Sagittarius menjadi Taurus Scorpio, kayaknya kalian 1,5 tahun ke depan fokusnya pada relationship. Dan bagaimana kalian bisa tampil keunikan-keunikan dari diri kalian sendiri dalam berkoneksi ya,
berrelasi ya bahasa Indonesia ya. Di benak dan fokus kalian the magician. Near future, strength. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Eight of Pentacles. Faktor eksternal, the moon. Hope and fear, awakening. Outcome, Five of Pentacles. Under the deck, King of Pentacles. Situasi kalian saat ini, kalian mendapatkan pengakuan. Kalian dapat kemenangan. Kalian merasa menang. Kalian akan mengakui atau diakui. Energinya Leo. Ini untuk masalah reputasi, ya, status, long term goal, karir. Kalian dapat pengakuan. Kalian menang nih. Untuk jelas dalam pekerjaan ya. Money mungkin. Kalian baru aja nutup deal, closing deal mungkin ya. Rintangan atau obstacles-nya kalian adalah King of Swords. Ini energinya Aquarius sama Gemini ya. Yang mana buat kalian adalah tantangannya adalah home. Home jadi rumah, properti ya, family, tanggungan, keluarga ya. Bisa jadi yang mana sangat berpengaruh itu adalah emotional security kalian ya. Dan bagaimana kalian berbagi? Bagaimana kalian berbagi? Ya. Entah itu joint venture, entah itu ya properti, warisan, atau finansial, atau bahkan sex and intimacy ya kan. Bagaimana kalian juga mengungkapkan tentang keterbatasan kalian. Atau bahkan ketidakmampuan kalian. Fondasi The Hermit, energi Virgo. Karena lagi mengisolasi diri di rumah. Dari teman-teman, dari network, dari pasar, dari market gitu. Karena lagi mengurung diri, meditasi, ya. Fokus pada diri kalian sendiri, mencoba mendapatkan terang. Ya. Yang sudah lewat, The Hierophant, energi Taurus. Komitmen, kontrak yang sudah berakhir mungkin. Stabilitas yang sudah berakhir. Demi jati diri kalian sendiri mungkin ya, karena Uranus ada di Taurus. Benak dan fokus kalian, The Magician, energinya Mercury di Capricorn. Ya, kalian ingin mendapatkan pencerahan, pemahaman baru, penilaian baru, ya, persepsi yang berbeda tentang relationship itu sendiri, tentang resources, tentang self-worth, tentang bagaimana kita menghargai diri kita sendiri.
dan tentang segala peraturan yang membatasi kita sendiri. Peraturan-peraturan yang kita tetapkan, yang kita ikutin, ya, itu berdasarkan apa? Masih sesuai nggak dengan jati diri kita? Karena Pluto itu menggali supaya kita menjadi lebih autentik gitu, dalam bersinar gitu. Near future strength, energi Leo. Kalian diminta untuk jauh lebih percaya diri, kuat, membangun kekuatan untuk bisa lebih tampil, untuk lebih percaya diri untuk tampil, lebih tepatnya untuk lebih long term goal ya. Status kalian, karir kalian, kalian lebih percaya diri untuk, istilahnya kalau mimpi itu mimpi yang jauh, mimpi yang tinggi. Jangan takut untuk bermimpi, bangun kekuatan. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Eight of Pentacles, kerja, belajar. Energi Virgo. Kalian belajar untuk memperluas network. Kalian lagi membangun network, memperluas network. Kalian belajar untuk lebih bisa berkomunikasi. Kalian mencoba untuk mendalami diri kalian sendiri untuk membangun percaya diri itu. Dengan meditasi mungkin. Karena faktor eksternal, the moon. Kita baru ngelewatin purnama di Gemini, yang mana artinya adalah buat kalian Gemini ada di rumah 8, tentang sesuatu yang berakhir. Purnama itu sesuatu yang berakhir, entah itu properti, entah itu tax ya, pajak, entah itu warisan, entah itu kontrak. Bukan kontrak sih, lebih ke perjanjian, joint venture ya, kerjasama. Ini energinya Cancer atau nggak Pisces by the way. Literary secara berdasarkan kartu itu sendiri ya. Tentang ketidaktahuan, kalau kita bicara tentang energi Cancer, tentang ketidaktahuan kalian ya, ketidakjelasan tentang bagaimana visi ke depannya, bagaimana kalian meraih gitu, the unknown, the mystery, the secret. Rahasia-rahasia di balik semesta itu apa sih gitu. Kenapa sih gue di sini? Hidup gue tuh untuk apa sih? Kalau ini energi yang Pisces, ada rahasia-rahasia yang terungkap tentang romance, love affairs, tentang anak-anak, tentang masa kecil kalian. Atau ini bisa juga gue gambarkan sebagai new moon di Capricorn tanggal 2. Itu lebih gelap lagi. Anyway, how we hope and fear kalian, awakening. Kalau di kartu deck lain biasanya ini judgment ya, energi kalian sendiri. Baik, awakening di sini tapi ya, artinya kesadaran, pencerahan ya. Judgment, kesempatan kedua. Kalian diperingatkan ya. Kalian dikasih kesempatan kedua untuk memberi closure atau memperbaiki penilaian-penilaian kalian
di masa lalu. Karena mungkin di masa lalu kalian sudah salah menilai, entah itu terlalu positif atau terlalu negatif, yang pada kenyataannya ya. Jadi kalian diminta untuk closing atau memperbaiki dengan pendekatan yang berbeda. Demi reputasi kalian sendiri. Outcome, Five of Pentacles. Kalian merasa kurang percaya diri. Kalian merasa menyesal. Merasa terbengkalai. Merasa terasing, terisolasi oleh society, oleh teman-teman, oleh network kalian sendiri. Kalian merasa disingkirkan. Tidak dipedulikan. Itu energi Taurus. Ini masalah kalian merasa dicampakkan. Itu tergantung persepsi kalian sendiri loh. Ini di sebelahnya Five of Pentacles, itu di sebelahnya energi Merkuri yang ada di Capricorn. Ini masalah persepsi kalian sendiri. Kalau kalian merasa kurang percaya diri, kalau kalian merasa dicampakkan, diasingkan, no one. Alam bawah sadar kalian, King of Pentacles, energinya Taurus. Ini masalah alam bawah sadar kalian itu tentang komitmen, tentang stability, tentang struktur dalam relationship, partnership, ya. Tanggung jawab kita apa gitu. Ini juga energinya Capricorn, betul. Tanggung jawab kita apa, disiplin kita gimana terhadap apapun komitmen kita, ya. Entah itu terhadap diri kita sendiri juga orang lain. Karena Jupiter masuk ke Pisces, ya, tanggal 29 Desember, 29 Desember sampai bulan Mei, itu dampaknya adalah di kreativitas kalian, di anak-anak. Di anak-anak, benar. Di kreativitas kalian, di anak-anak, dan bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri, yang kalian akan mendapatkan terang. Dan di situ akan dapat berkah juga gitu, karena Jupiter itu planet keberuntungan. Nah, tergantung persepsi kalian, ya, karena lagi-lagi Capricorn ada di rumah ketiga, Venus di rumah ketiga, tentang money dan resources itu sendiri, ya. Tergantung persepsi kalian, dan retrograde itu membawa energi-energi di masa lalu untuk hadir lagi kembali, ya, di saat ini, hanya untuk mengulang, mengetahui apakah kita sudah paham, gitu, apakah kita sudah mendapatkan energi yang sesuai, apakah kita sudah melampaui persepsi kita yang lama, gitu. Jadi energi yang datang itu bisa jadi peluang atau cobaan atau ujian. Itu tergantung bagaimana kita memahaminya. Orang yang biasanya masih melihat punya trauma akan melihat peluang pun jadi cobaan, sehingga dia akan menghindari. Jadi judgement di sini harus dilihat lagi, gitu, penilaian kita, persepsi kita. Oke, kita lihat dari Wisdom of the Oracle, petunjuk apa untuk Scorpio di finansial dan relationship-nya. Apa petunjuk semesta untuk Scorpio di finansial dan relationship-nya? Oh ya, Durante, selama Venus retrograde, Venus di Capricorn, tidak disarankan untuk bikin komitmen atau kontrak, ya, atau transaksi. Maksudnya transaksi di sini kontrak, ya. Yang jelas bukannya nggak boleh, nggak disarankan. Jadi sebaiknya dijajal aja dulu, dicoba aja dulu sebelum kita mengikat, gitu. Mengclose-nya dengan ikatan-ikatan, gitu. Karena biasanya akan keluar nanti setelah
energinya direct, retrograde-nya selesai, nanti baru keluar tuh semua bias-bias masalah-masalah yang muncul, yang sebenarnya gitu. Apa? Time for a nap. Waktunya tidur. Kalian udah capek cuy. Kalian udah capek, Scorp. Waktunya untuk istirahat. Alam bawah sadar kalian, unfinished symphony, bisnis yang belum kelar. Yep, the judgment. Kalian dapat kesempatan kedua untuk melakukan pendekatan yang berbeda, approach yang berbeda. Oke, semoga resonate dan berguna. Untuk yang merayakan, selamat hari Natal, dan untuk semuanya, selamat tahun baru.